Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya dan Ardono. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengenai Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman PHP. Oke, ini adalah hasil pekerjaan kita sebelumnya. Kita sudah berhasil membuat sebuah kelas yaitu mobil. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat properti yang dimiliki oleh kelas ini. Kemudian kita juga sudah menginstansiasi kelas ini menjadi dua objek. Ke dalam dua objek seharusnya banyak, saya hanya mencontohkan dua. Kita juga sudah bisa membuat function di mana untuk mencetak label dari data-data yang kita butuhkan dari objek di kemudian hari. Nah, kali ini cuma di sini akan terlihat ada masalah di sini bahwa ini ketika kita ingin menginstansiasi sebuah objek, kita harus menuliskan sepanjang ini ya. Jadi ini cukup kurang efisien ya. Jadi kalau misalnya nanti objek kita udah semakin banyak, ini akan merepotkan dan tidak efisien. Nah, kita pengennya nanti supaya kita menginstansiasi sebuah produk, sebuah objek baru, kita cukup menuliskan datanya itu di parameternya ini saja ya. Jadi tidak perlu sampai sepanjang ini ya tentunya. Nah, kita untuk melakukan itu kita akan menggunakan sebuah function yang khusus yang kita beri nama constructor. Nah, apa itu constructor? Nah, jadi constructor itu adalah sebuah function atau methods di dalam sebuah kelas yang dia akan otomatis dijalankan ketika ada objek baru diinstansiasi kemudian. Nah, langsung saja kita praktekkan. Supaya file ini tidak hilang, kita copy dulu ya yang file ini supaya kita nanti punya history ya. Kita langsung aja kita copy, ini kita rename jadi constructor. Nah, oke, sudah. Nah, kita sekarang bekerja di file constructor ini. Nah, caranya kita cukup sama saja, yaitu membuat sama seperti membuat metode biasa, yaitu ketika pertama kita harus menuliskan visibility-nya dulu, terus kemudian function, nah terus kemudian underscore underscore dua kali, nah construct. Nah ini kalau kita pakai Visual Studio Code udah dibantu ya, ini udah dibantu construct. Nah oke. Kemudian isinya kita akan langsung ketikkan di bawah sini. Ini hanya contoh saja, misalnya function ini akan otomatis dijalankan setiap kali ada objek yang diinstansiasi kemudian. Misalnya kita di sini ingin menuliskan sebuah string berjudul misalnya data mobil ya. Oke, maka data mobil ini akan otomatis dipanggil setiap kali ada objek yang dibuat. Oke, untuk melihat hasilnya kita lihat aja. Langsung saja kita panggil constructor, ini nama foldernya, terus ini nama filenya. Nah, oke. Di sini ada ya data mobil, data mobil. Nah, oh kenapa kok dua kali Pak dia? Oh iya, karena produk ini sudah karena function kelas ini itu sudah diinstansiasi sebanyak dua kali, maka di sini muncul dua kali. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi aja untuk membuktikan bahwa file ini atau function ini, metode ini itu otomatis dipanggil ketika ada objek baru diinstansiasi. Tapi kita tidak akan melakukan ini ya, ini hanya contoh saja, ilustrasi aja bahwa kita sudah berhasil. Nah, yang ingin kita lakukan adalah jadi kita pengen nanti konstruktor ini itu akan menangkap parameter dari data-data yang akan diinputkan pada saat objek baru diinstansiasi. Nah, kita langsung saja kita akan memasukkan, jadi memasukkan apa nama ya, nama, kemudian
warna, terus kemudian tahun, terus kemudian CC, terus kemudian harga. Well, oke. Jadi konstruktor ini harapannya dia akan menangkap sebuah parameter. Nah, nama, warna, tahun, CC, harga ketika setiap objek baru dari kelas ini diinstansiasi. Nah, kemudian kita akan memanggil properti yang ada di sini ke dalam sini. Ingat bahwa parameter ini berbeda dengan properti yang ada di atas ini ya. Ini adalah variabel lokal dan ini adalah properti dari kelas ini. Nah, ingat cara memanggil properti ini kita harus menggunakan keyword this. This kita panggil nama. Nah, lalu kita isi dengan ini parameternya dengan $nama. Ya, oke ya. Jadi ini maksudnya adalah kita memanggil properti dari kelas mobil ini, nama, lalu kita isi dengan parameter dari yang akan dimasukkan di kemudian nanti, yaitu nama ini. Oke, kita lakukan untuk semua. 2, 3, 4, 5. Oke. Ini adalah warna. Ini juga warna. Ini ada tahun. Ini ada tahun juga. Terus kemudian ini ada CC. Ini ada CC. Ini ada harga. Lalu kemudian ini juga ada harga. Oke. Jadi ini sudah berhasil ya. Oke, properti yang ada di atas kita panggil. Kemudian kita isi dengan parameter yang baru nanti akan dimasukkan. $nama, $warna, dan seterusnya. Ya, ini kita coba saja hasilnya apakah ini sudah bisa kita gunakan. Jadi nanti ketika ada objek baru diinstansiasi, kita cukup memasukkan parameternya di dalam sini. Nah, ya. Ini kita langsung aja. Jadi ini cukup kita masukkan aja Avanza misalnya. Avanza. Koma, lalu ada putih. Lalu ada tahunnya 2015. Lalu ada CC-nya yaitu 1.500 dan kemudian ada harganya 100 juta ya, sehingga ini sudah nggak perlu lagi kita lakukan, kode kita jadi lebih efisien di kemudian hari ya. Sama untuk yang mobil 2 juga sama, Pajero, terus kemudian hitam, terus kemudian 2017, kemudian 2000. Oh sorry, ini string, jadi harus saya kasih koma, lalu berikutnya adalah 200 juta ya, sehingga yang ini sudah nggak perlu lagi. Well, jadi kita sudah punya dua yang kodenya jauh lebih efisien dibanding yang tadi ya. Oke, kita jalankan apakah ada error. Nah, ini adalah file, kita bekerja di file constructor ya. Ini file constructor, datanya kita lihat. Well, ternyata tidak ada masalah ya, sama, nggak ada error. Dan bisa menampilkan sama seperti sebelumnya tadi. Bedanya, yang ini jauh lebih efisien dengan kita menggunakan constructor ini. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat sebuah konstruktor ini, maka nilai defaultnya itu bisa juga kita masukkan ke dalam konstruktor ini. Nah, ini jadi kalau nanti kita ingin memasukkan datanya nggak lengkap, kita misalnya ini ada mobil 3 gitu ya.
mobil 3, kita instansiasi new mobil, oh sorry, new mobil, kita lihat, misalnya kita hanya memasukkan namanya aja, misalnya Mobilio, ya, gini, apa yang terjadi? Lalu kita fardam isinya, sorry maaf, mobil 3, apa isinya, kita hanya memasukkan satu aja, lainnya nggak ada. Hasilnya kita lihat, wah ternyata ada error to view argument. Nah jadi to function mobil construct 1 pas C OP2 htdoc di line 13. Nah jadi argumennya dia itu terlalu sedikit, nah datanya tidak lengkap, nah, maka ada mobil 3 ini terjadi error. Nah supaya tidak error, kita ini masukkan nilai defaultnya di sini ya. Nah defaultnya jadi sama dengan nama, terus kemudian ini sama dengan warna, ini sama dengan tahun, ini sama dengan cc, dan harga sama dengan 0 misalnya, kalau kosong. Oke, dengan begitu yang di sini bisa kita hapus sehingga lebih efisien. Kode kita jauh lebih efisien. Ya, kita jalankan yang konstruknya. Nah, oke, sudah berhasil ini ya. Jadi mau sekarang, karena untuk yang objek 3 ini ada 200 juta nih. Ternyata ini ya, ini yang ini belum saya, jadi ini masih muncul, maka ini akan saya komen dulu supaya nggak kelihatan, kita fokus di yang mobil 3 ini. Well, objek yang ketiga sudah ada namanya, sudah ada nama yaitu Mobilio, warna, tahunnya tahun, cc-nya cc, harganya 0. Ini berarti kalau misalnya datanya yang kita isi tidak lengkap, maka sisanya akan diisi dari data default yang sudah kita masukkan. Kalau kita nggak masukkan data default dan kita ngisinya nggak lengkap, maka terjadi error seperti yang tadi. Pesan errornya to view argument. Jadi argumen yang dimasukkan terlalu sedikit. Nah, terlalu sedikit dari yang seharusnya diterima oleh di dalam parameter di sini harusnya ada 5, ternyata hanya ada 1, maka muncul error. Dengan kita memasukkan data defaultnya, kalau kita ngisinya kurang atau nggak ada, maka akan diisi dengan data default yang ada sudah kita tentukan di atas ini. Oke, ini pun juga tentu bisa kita lebih sederhanakan supaya barisnya nggak semakin banyak ya. Ini. Oh sorry. Well. Ya.
Kita lihat apakah ada error. Ternyata tidak ada error ya. Nah, well, kalau kita instansiasi, kalau kita echo, apa yang terjadi ya Pak? Ini misalnya kita tampilkan di sini. Kita ingin coba ya, ini label mobil 3. Apa yang terjadi? Nah, tahunnya kosong, harganya juga kosong. Kenapa? Karena belum mengisi apa-apa. Nah, ini adalah konstruktor, jadi pemrograman yang kita gunakan jauh lebih sederhana, jauh lebih ringkas dengan cara menggunakan konstruktor ini. Ini mobil 3 kita post. Nggak usah aja ya untuk dokumentasi kita. Demikian, jadi harapannya coding kita jauh lebih efisien, jauh lebih ringkas ya. Cukup menuliskan datanya di dalam parameter dari objek yang akan kita instansiasi berikutnya. Cukup sudah, tidak perlu menuliskan panjang lebar seperti sebelumnya. Oke, demikian fungsi dari konstruktor. Konstruktor ini nanti ke depan akan sering kita gunakan ya di dalam membuat sebuah project berikutnya. Ini akan sangat sering kita gunakan. Karenanya ini supaya difahami betul-betul dan dipraktekkan sampai berhasil, tidak ketemu error. Nah, jika ketemu error silahkan diskusikan di kolom komentar. Kita akan bahas di video berikutnya supaya lebih jelas dan paham lagi. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Kita cukupkan sekian dulu. Kita akan lanjutkan untuk video mendatang untuk pokok bahasan yang lebih lagi. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil.